Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelas 10 minggu keempat dengan tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Vela Nur Yasmin, absen 12. Perkenalkan, nama saya Ayumi Nuranggreni, absen 5. Langsung ke sesi pertama. Untuk sila pertanyaan pertama, apakah kalian telah menjalankan perintah agama atau kepercayaan dan menjauhi larangan agama atau kepercayaan? Perintah dan larangan di sini tidak hanya terkait dengan aspek ibadah atau ritual, melainkan juga perintah dan larangan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Belum, karena saat saya masih belum. Untuk menjauhi larangannya, saya sudah menerapkannya. Lalu untuk sosial bermasyarakat, saya sudah mematuhinya. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah kalian dapat menghormati dan dapat bekerja sama dengan kelompok agama atau kepercayaan yang berbeda? Ya, saya bisa menghormatinya. Jika belum sesuai keputusan salah satu orang, maka kita akan bermusyawarah kembali untuk mencapai tujuan yang bersama-sama untuk disetujui. Untuk pertanyaan ketiga, apakah kalian dapat membantu teman kalian yang berbeda agama atau kepercayaan dan melakukan ibadah secara nyaman? Jawabannya iya. Saya bisa membantu teman yang berbeda agama atau kepercayaan agar mereka bisa menjalankan ibadah dengan nyaman. Caranya adalah dengan tidak berbuat bising, tidak menghalangi jalannya ibadah mereka, tidak mengotori tempat ibadah mereka, dan tidak menghalangi akses jalan ke tempat ibadah mereka, dan lain sebagainya. Apa peran yang dapat kalian berikan untuk menciptakan kerukunan antar agama? Perannya yaitu saling menghormati antar umat manusia, saling tolong-menolong, dan tidak membeda-bedakan antar umat beragama. Baik, untuk sila kedua, pertanyaan pertama, apakah kalian dapat menempatkan bahwa setiap manusia, apapun latar belakang dan identitasnya, dalam posisi setara? Ya, saya bisa menempatkannya karena semua manusia adalah sama, yakni setara dan berharga di mata Tuhan. Jadi kita itu sama dan tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama Islam dan non-Islam. Apa yang telah dan akan lakukan jika salah satu dari teman, tetangga kalian, atau bahkan orang asing mengalami kesulitan? Membantunya. Hal yang akan saya lakukan apabila salah satu teman, tetangga, keluarga, atau bahkan orang asing tidak dikenal mengalami kesulitan, saya akan membantunya atau menolongnya. Apakah kalian dapat menjalankan norma sosial budaya yang berlaku di sekitar kalian? Iya, karena norma sosial dan budaya itu sangat penting untuk kita sebagai rakyat Indonesia, terutama harus patuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apa kira-kira yang dapat kalian berikan jika salah satu kelompok manusia di negara lain mengalami kesulitan? Jika salah satu atau kelompok manusia di negara lain mengalami kesulitan, yang pertama kali yang dapat kita lakukan sebagai sesama manusia tentu saja bahan dalam mengalami kesulitan tersebut. Kemudian membantunya dengan cara donasi, kemudian diberikan kepada negara tersebut. Untuk sila ketiga, pertanyaan pertama, sebagai peserta didik, kontribusi apa yang dapat kalian berikan untuk menjaga persatuan di tengah kemajemukan bangsa? Sebagai peserta didik, kontribusi yang bisa kami berikan dalam menjaga persatuan di tengah-tengah kemajemukan bangsa adalah menjaga kerukunan di sekolah, tidak pilih-pilih saat berteman di sekolah, belajar menghargai dan menghormati perbedaan, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, dan lain-lain. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga keutuhan negara? Menjaga persatuan dengan saling menghormati, tidak mendiskriminasi orang karena perbedaan, melatih kekompakan dan persatuan dengan cara misalnya gotong royong membersihkan selokan. Pertanyaan ketiga,
Apakah kalian dapat menempatkan produk dalam negeri sebagai prioritas ketimbang produk luar negeri? Jawabannya dapat. Karena sebagai warga negara yang mencintai negaranya, kita bisa memprioritaskan produk dalam negeri karena produk dalam negeri itu sangat berkualitas. Apa yang dapat kalian lakukan jika salah satu teman kalian terlibat tawuran dan permusuhan? Tentunya saya akan melarangnya dan menasihatinya kepada remaja tersebut untuk berhenti tawuran atau permusuhan itu. Apa yang bisa kalian lakukan untuk menciptakan ketertiban dunia? Jawabannya, sebagai generasi muda, cara sederhana yang dapat saya lakukan adalah dengan cara menjadi pribadi yang baik tanpa mengharapkan imbalan. Kedua, berhenti untuk menghakimi orang lain. Ketiga, berhenti berperan sebagai korban. Pertanyaan pertama, apakah kalian pernah memberikan usul pemikiran dan saran dalam suatu kegiatan musyawarah? Tentunya pernah. Baik, pertanyaan kedua, apakah yang akan kalian lakukan jika usulan ide kalian tidak diterima dalam suatu kegiatan musyawarah? Saat usulan atau ide saya tidak diterima dalam suatu kegiatan musyawarah, saya akan sikap tenang dan tidak terbawa emosi dan tetap mendengarkan pendapat orang lain. Apa yang akan kalian lakukan jika keputusan musyawarah tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kalian? Yaitu dengan cara menghargai segala keputusan musyawarah meskipun tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak saya. Pertanyaan keempat, apa yang kalian lakukan jika kalian menyumpai orang atau sekelompok orang yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara? Jika saya menjumpai orang atau sekelompok orang yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, saya akan merasa kasihan dan akan menyuarakan pendapat saya secara langsung maupun melalui media sosial hingga orang atau sekelompok orang tersebut mendapatkan haknya. Sila kelima, pertanyaan pertama, bagaimana cara kalian agar hak dan kewajiban kalian, baik sebagai peserta didik, anggota keluarga, ataupun generasi masa depan bangsa dapat dilaksanakan? Cara saya agar hak dan kewajiban saya, baik sebagai peserta didik, anggota keluarga, ataupun generasi masa depan bangsa dapat dilaksanakan dengan memenuhi kewajiban saya terlebih dahulu sebelum meminta hak saya untuk dipenuhi. Apakah kalian dapat memberikan hukuman atau sanksi yang setimpal baik kepada teman dekat maupun kepada orang yang tak dikenal? Tentu jawabannya saya bisa. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat kalian lakukan untuk membantu teman kalian yang secara ekonomi lebih rendah dari kalian? Yang saya dapat lakukan untuk membantu teman kalian secara ekonomi lebih rendah dari saya dengan memberikan bantuan sesuai kebutuhan dan kemampuan saya serta memberikan informasi terkait pemberian bantuan dari berbagai lembaga sosial. Nomor 4, jika kalian laki-laki, apakah kalian dapat bersikap adil kepada rekan kalian yang berjenis kelamin perempuan? Sebaliknya, jika kalian yang berjenis kelamin perempuan, apakah kalian dapat bersikap adil terhadap rekan kalian yang berjenis kelamin laki-laki? Jawabannya tentu saya bisa. Sekian, terima kasih video presentasi dari kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.